Orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Renungan diinspirasi dari Kisah Para Rasul bab 11 ayat 21 sampai dengan 26 dan bab 13 ayat 1 sampai 3. Tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Kabar tentang mereka itu terdengar oleh jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas pergi ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat anugerah Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka, supaya mereka semua dengan kesungguhan hati setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Lalu banyak orang dibawa kepada Tuhan. Setelah itu, pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama jemaat itu selama 1 tahun penuh, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, serta Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk pekerjaan yang telah kutentukan bagi mereka." Lalu mereka berpuasa dan berdoa, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 19, pengikut Kristus tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Orang non-Yahudi, seperti orang Siprus dan Kirene yang tiba di Antiokhia, mewartakan kepada orang-orang Yunani bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka orang awam biasa, namun berkat penyertaan Tuhan, sejumlah besar orang menjadi percaya, dibaptis, dan berbalik kepada Tuhan. Setelah mendengar hal tersebut, jemaat di Yerusalem mengutus Barnabas ke Antiokhia. Santo Lukas, penulis Kisah Para Rasul, memuji Barnabas sebagai orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, dan ia membawa orang-orang kepada Tuhan. Ia tidak melepas mereka yang baru percaya kepada Kristus begitu saja, karena butuh pendampingan agar iman mereka dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Maka ia pergi ke Tarsus mengajak Saulus ke Antiokhia untuk mengajar banyak orang selama setahun. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saya pernah melihat kriteria orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, dalam diri almarhum Profesor Dr. Aaron Meko Mbete, dosen di Bali yang peduli kepada iman kaum muda Katolik. Ia melihat banyak orang muda Katolik yang terbawa arus dunia, seperti menyontek atau menggunakan joki skripsi, penggunaan sosial media yang tidak terkendali, dan meninggalkan gereja demi pasangan yang berbeda agama. Hal-hal yang dilakukannya antara lain mengumpulkan remaja di rumahnya untuk berdoa rosario bersama, dan diajarkan bermain musik untuk mengiringi kur di gereja. Ia pun mengajak para dosen dan mahasiswa Katolik dari universitas negeri dan swasta di Bali untuk berdiskusi bersama mengenai iman dan intelektualitas, yang menjadi cikal bakal berkembangnya Legio Maria Orang Muda di Bali. Saat menerima sakramen baptis, kita telah menerima keselamatan pribadi.
marilah kita juga menjalankan amanat Roh Kudus yang kita dapat pada sakramen Krisma, dengan hidup sesuai panggilan Kristus untuk mengasihi dan melayani sesama, serta membawa keselamatan kepada orang lain. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, mohon berikan kami hati yang selalu peduli akan keselamatan jiwa orang lain. Semoga kami dapat melihat Engkau di dalam diri mereka, dan mereka pun dapat melihat Engkau dalam diri kami. Amin.